Oke, jumpa lagi dengan saya, Yusuf, di program Ngorek, nusadari.com. Kali ini saya akan ketemu seorang teman yang sangat gesit kalau saya lihat teman saya ini. Dia bernama Reddy Eko Prasetyo. Dia adalah salah satu penggagas sekaligus penggerak jaringan Kampung Nusantara. Dalam konteks masa pandemi ini, juga merancang yang namanya melalui jaringan Nusantara menularkan ide-ide gagasan tentang kampung tangguh. Jadi kampung tangguh, kampung harus tangguh katanya gitu. Dia juga penerima Anugerah Budaya Jawa Timur 2017 gitu. Juga penerima Anugerah BPIP 2019. Kampung Cempluk di mana dia tinggal sekaligus dia beraktivitas sudah memasuki angka 10 tahun. Jadi satu dasawarsa kegiatan Kampung Cempluk dalam konteks festival. Halo Red, apa kabar? Halo Mas, kabar baik. Sehat, tahe saya. Kok tambah ireng ngono kon? Lampune keliru. Oh, lampune keliru. Kalau ngomong lampu keliru, lampuku mati kan. Lagi di mana ini? Ini lagi di kampus. Lagi ada kegiatan yang hubungannya dengan daring. Ini menarik, Mas. Adanya pandemi ini, semua lini itu kalau menurut saya sekarang itu betul-betul restart. Jadi mulai dari nol, menyesuaikan semuanya. Jadi termasuk masyarakat di kampung. Yang notabene-nya adalah masyarakat mulai menaikkan kapasitasnya itu bagaimana menyesuaikan dengan kondisi ini. Salah satunya mau tidak mau atau siap atau tidak siap itu akan selalu berkoneksi dan terintegrasi dengan apa yang namanya teknologi. Salah satunya adalah teknologi informasi. Oke, artinya kampung, konotasi kampung ini kan sesuatu yang deso gitu kan, anggapannya begitu secara Tapi melalui apa yang sudah dilakukan oleh Reddy, ini harus adaptasi dengan teknologi. Nah, bagaimana itu menjembataninya itu? Ya, selama ini kan kampung itu dapat stigma kelas nomor 2. Berarti sak menungsone barang itu ketika berada di kampung ini dianggap dianggap tidak, ya katakanlah kapasitasnya untuk apalagi pada persoalan bersentuhan dengan teknologi itu dianggap udik lah gitu. Nah, ini yang justru menarik ketika kemudian kampung bergeliat apalagi dengan di masa pandemi ini. Nah, ini menjadi pemutarbalikan gitu istilahnya, energinya semacam itu, bahwa masyarakat kampung itu yang kita temui, yang kita terutama di Kampung Cempluk misalnya, itu betul-betul masyarakat yang tentunya mampu beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Saya bilang sekarang itu bukan new normal kalau menurut saya ya. Tapi menurut saya itu abnormal sekarang itu kondisinya. Kenapa abnormal? Yang perlu di-up itu, yang perlu dinaikkan adalah kapasitas berpikir, kapasitas menyesuaikan. Semuanya perlu di-up. Terus kapasitas bagaimana kita berinteraksi semacam ini. Gitu. Ini kan teknologi mahal sebetulnya Mas, kalau sebelum pandemi. Jadi kan bisa dikonsumsi hanya oleh perusahaan-perusahaan. Tapi sekarang mulai dari anak SD, mulai dari masyarakat yang tidak mengenal teknologi informasi semacam ini gitu kan, itu sekarang bisa melakukan. Nah, kenapa tidak masyarakat kampung kemudian juga bersinkronis atau menyesuaikan dengan pola dan hidup yang interaksi yang semacam ini. Nah, ini tentunya pasti akan terjadi perubahan, dalam tanda kutip perubahan budaya, perubahan perilaku, habitus gitu kan. Yang biasanya kita itu sebagai makhluk sosial gitu kan, ya ini sekarang malah
bertolak belakang, harus jaga jarak, gitu kan. Nah, konteks sosialnya itu kalau menurut saya adalah sosial batin gitu, sekarang. Dengan berjarak begini tapi tetap efektif untuk berkomunikasi, saya pikir jarak batin kita itu selalu dekat, dan itu mungkin yang perlu waktu memang dalam menyesuaikan hal-hal semacam itu, Mas. Jadi ya dengan begini kan kampung itu bukan jadi kelas nomor 2 lagi, tapi kampung itu harus jadi domain utama. Kalau ngomong Indonesia itu domain utama. Jadi kalau mau mengeksplorasi ide gitu, ya datang ke kampung, di kampung. Jadi ya kampung sebagai stasioner ide. Karena itu sangat complicated. Artinya teknologi komunikasi yang selama ini dimonopoli oleh orang kota dalam tanda kutip ya. Dengan apa istilahnya, dengan penguasaan infrastruktur dan macam-macamnya. Nah, konteksnya bagaimana sekarang teknologi yang dimonopoli orang kota diadopsi atau di grab nih sama teman atau oleh masyarakat kampung, itu juga menjadi bagian dari kanal komunikasinya. Nah, bagaimana mengkampen, apa istilahnya, menularkan persoalan-persoalan ini ke dalam konteks masyarakat di kampung atau yang dikatakan kelas 2 tadi gitu. Konkretnya begini, Mas. Jadi kita melakukan hal-hal yang menurut pemahaman mereka terjangkau, terukur gitu ya. Dan terukur. Contoh misalkan seperti kalau di kampung itu kan pertemuan RT, RW atau tokoh masyarakat. Nah, memang awal ini saya akan bercerita nanti bagaimana terutama di Kampung Jempo itu menjadi sebuah sebuah kampung yang jadi prototipe untuk sistem kampung tangguh. Kampung tangguh. Jadi sistem kampung tangguh itu ada 7, Mas. 7 sistem ketangguhan itu. Di antaranya adalah tangguh informasi. Nah, salah satunya adalah jargon semakin lokal, semakin global, semakin lokal, itu dengan konteks teknologi informasi yang berbasis online ini, itu menjadi sangat mungkin. Contoh misalkan tadi seperti yang saya ceritakan bahwa pertemuan ketua RT, ketua RW, atau takmir masjid atau apa, ini tidak mungkin akan frekuensi offline gitu kan, sesering mungkin nggak mungkin terjadi gitu pada kondisi sekarang. Jadi makanya mau tidak mau mereka belajar. Sempat kami awal pandemi itu ngasih workshop ke para takmir, terus para tokoh masyarakat di Sumberjo, di Kampung Jempo itu workshop tentang menggunakan Zoom ini, contoh Zoom yang paling populer. Nah, mereka awal ya kebingungan ya, sama halnya dulu ketika misalkan awal-awal masuknya email dari Yahoo, Gmail segala macamnya di masyarakat desa pun ataupun masyarakat kampung, bagaimana supaya terintegrasi dengan WhatsApp, kan harus ada email gitu, harus bikin email. Jadi, walaupun bikin emailnya dibikinkan, tapi paling tidak ini menjadi percepatan untuk sebuah tren informasi. Nah, itu pun masyarakat kampung harus progresif untuk itu, menyesuaikan dengan ruangnya, gitu, Mas. Jadi menarik sebetulnya ketika saya bilang bahwa kampung itu harus menjadi stasioner ide di Indonesia, itu harus menjadi lumbung gagasan gitu. Kalau mau mengenal Indonesia secara keseluruhan ya harus mengenal kampung, Itu karena itu ruang utama. Karena kampung ini kan diksi yang organik, ya, bukan diksi administratif. Ya, harusnya dalam konteks ini adalah kampung itu harus didiksikan atau diterjemahkan menjadi halaman halaman depan negara ya sebenarnya. Iya. Jadi poros utama dari sebuah ruang Indonesiaan itu. Ya. Jadi harus menjadi poros utama, bila perlu menjadi pilar gitu. Pilar bagaimana ini bukan menjadi second basement gitu, semacam itu.
Oke. Sehingga tidak ada lagi istilah kota, kampung atau apa. Kota pun tidak mungkin ada kota kalau tidak ada spirit kampung. Oke, sekarang aku mau mengorek tentang kampung sebagai lumbung ide. Nah, ini menarik nih. Melalui jaringan Kampung Nusantara, akhirnya terjalin komunikasi bagi pembakti kampung ya. Saya menyebutnya sebagai pembakti kampung untuk mengkomunikasikan semua gagasan-gagasan yang berkaitan dengan pengembangan konteks kampung di seluruh Nusantara. Nah, sampai pada saat ini konteks catatan atau pengembangan dari gagasan-gagasan itu apa pencapaiannya? Gitu? Kalau kampung sebagai lumbung ide itu kami tidak menggunakan ekspektasi sebetulnya atau targetan, tapi gini, orientasinya bagaimana membuat sebuah penyadaran bahwa kampung itu menjadi ruang yang inklusif, terbuka, sehingga tidak terkotak-kotak. Nah, disitulah harus banyak titik temu, terutama ide yang ada di kampung yang memang saling silang gitu kan, sehingga kampung bukan lagi menjadi kompetitor antara satu dengan yang lainnya, tapi sinkronis, sinergi. Nah, inilah kan sebetulnya penjawabantahan dari sebuah spirit gotong royong itu. Sehingga saya sebetulnya secara pribadi tidak begitu sepakat atau senang ya kalau ketika misalkan di kampung A dilombakan dengan kampung B. Nah, ini kan vis-a-vis, Mas. Selalu begitu gitu. Dan akibatnya terbangun mentality yang memang ya kompetitif lah, unggul. Tapi pada aspek apa? Gitu. Nah, sementara ini kan bertolak belakang dengan konteks yang dinamakan gotong royong itu. Nah, paling tidak dengan sebuah konsep kampung sebagai lumbung ide ini, bahwa pengertian lumbung itu bukan hanya bukan hanya untuk menyimpan makanan tapi lumbung bisa jadi menjadi sebuah sistem yang menyuarakan, sistem yang mengatur ruang masyarakat yang terkecil, tingkatan mikro di kampung ini menjadi sebuah ruang pijakan yang sangat strategis untuk bangsa ini. MPR contohnya, MPR ini kan bagian dari suara masyarakat, legislasi, Mas. Ketika kemudian lumbung ini menjadi MPR masyarakat mikro gitu kan. Ini kan menarik. Sehingga spiritnya ada di situ. Nah, lumbung itu bisa diaplikasikan di mana saja, dan konteksnya ya berupa ide itu tadi, saling silang ide itu tadi. Kalau menurut saya begitu. Ini mudah-mudahan, tapi ini menarik sebetulnya kalau ini menjadi organik. Nah, terkait dengan komunitas lah ya, atau forum komunikasi yang kita bangun bersama dengan istilah jaringan Kampung Nusantara itu lebih kepada pembakti, kami mengistilahkan PSR gitu, personal social responsibility. Jadi ya tanggung jawab personal lah, asalkan fokusnya sama-sama membangun kampung, apapun lah bidangnya, semacam itu. Jadi misalkan seperti Mas Yusuf yang juga bergabung di jaringan kampung, ya Mas Yusuf ketika punya energinya, punya konsentrasi yang spiritnya PSR, gitu, personal social responsibility seorang Mas Yusuf terhadap kampung, ya Mas Yusuf juga bagian dari ekosistem itu. Dan itu memang tidak tertulis, gitu. Tapi itu kami mencoba untuk mengkampen secara organik ya. Muncul penyadaran secara kolektif terkait dengan empati terhadap ruang kecil yang namanya kampung itu. Semacam itu, Mas. Oke. Kembali ke kampung. Kampung ini kan kalau menjadi halaman depan, halaman depan rumah atau negara, taruhlah begitu. Ini yang harusnya disadari bagi otoritas pemerintah gitu. Ketika kadang tadi yang sempat kita kritisi itu dalam pembicaraan itu, terus tiba-tiba karena
di domain pariwisata harus berkembang dan macam-macam, kampung dikompetisikan. Nah, pandangan-pandangan semacam begini kan menjadi konteksnya bisa menjadi produktif gitu kan, bahkan bisa menjadi kontraproduktif kalau salah dalam penerapannya. Nah, pandangan Radi gimana soal ini? Ya, dalam hal ini mungkin ya pemerintah itu kan pijakannya pada sebuah nomenklatur misalkan sangat administratif banget. Nah, sementara perkembangan dari sebuah dinamika di masyarakat ini kan tidak melulu bisa disikapi dengan persoalan administratif semata, sehingga harus ada sebuah policy atau kebijakan-kebijakan yang itu betul-betul dinamis, betul-betul fleksibel, dan itu bisa cepat dieksekusi, tidak bergantung pada sebuah nomenklatur misalkan. Nah, itu seharusnya. Nah, ini kan tergantung ya sense of belonging seorang pemimpin, nggak tahu mulai dari pemimpin daerah ataupun gubernur atau wali kota atau presiden sekalipun. Nah, itu kan harus punya apa istilahnya, punya effort untuk menangkap itu, maksudnya membuat sebuah kebijakan terutama pada aspek mikro kampung. Nah, kampung dalam hal ini kan ruang yang memang kalau menurut saya sangat terukur. Posisi ketua RW itu kan positioning atau jabatan yang sangat kecil dari dalam tanda kutip noise politik, Mas, daripada desa atau lurah, daripada kades sekarang gitu. Di desa itu noise politiknya sangat tinggi gitu. Kenapa kemudian konsep dari kampung tangguh itu lokusnya langsung RW dan RT? Pada salah satu fenomenanya dengan merespon pandemi ini, contoh misalkan, tidak mungkin lah kepala desa itu akan mengetahui warganya yang yang ini habis diberhentikan oleh perusahaan ini atau misalnya. Yang tahu kan pasti ketua RT-nya atau ketua RW-nya. Dan ini kan juga bagian warga yang terdampak. Nah, kalau misalkan menunggu BLT, nah lamanya minta ampun karena terjebak di persoalan administratif hal-hal begini, dan ketika kemudian keluar nama dari list BLT-nya gitu kan, ini data-data lama. Nah, ini kan yang terjadi kesemrawutan yang ada di lapangan itu kan begitu. Sehingga kami bagaimana berusaha cepat dengan tim teman-teman yang peduli kampung, terutama dengan teman-teman akademisi di Universitas Brawijaya juga di Fakultas Pertanian itu mencoba untuk masuk dan terukur dan ini seperti apa ya supaya orientasinya agar tidak masyarakat itu agar tidak panik dan kemudian terjadi ketika kepanikan massal atau chaos segala macam, otomatis bangsa ini kan menjadi gundah gulana gitu kan. Dan ujung-ujungnya adalah militer, darurat militer pasti akan dilakukan semacam itu. Tapi kalau dari masyarakat kampung katakanlah bisa menyelesaikan dalam artian hanya di lingkup kecilnya, dan itu diselesaikan dari masing-masing kampung, saya pikir ini menjadi sebuah keniscayaan bahwa ketangguhan itu akan jadi sebuah keniscayaan. Oke, gitu ya. Ya, kondisi sekarang memang ya itu tadi, bahwa kita sama-sama harus menyadari bahwa tidak bisa menyalahkan satu dengan yang lainnya A, B, C, D gitu. Semuanya memang seluruh dunia mengalami ini. Nah, tapi paling tidak kita mampu untuk survive gitu kan, berselancar di pola pandemi ini. Oke. Macam pandemi ini kan musuh yang nggak terlihat gitu kan ya. Tidak terlihat. Kalau terlihat kan enak aja gitu kan. Jadi makanya ini yang saya bilang bahwa ini fase restart seluruh dunia, restart apapun. Jadi kita betul-betul dipacu untuk bereksplorasi apapun yang bisa kita kontribusikan untuk hal-hal yang solutif dan produktif. Itu aja, solutif dan produktif. Itu dua diksi yang harus sering kita bluff, harus sering kita narasikan. Karena paling tidak itu akan di satu sisi membangun aspek imunitas kita. Nah, makanya ini kemudian kalau ini menjadi masif dan kolektif gitu. Inilah yang dimaksud dengan imunitas kebangsaan itu sih. Amerika aja sebesar itu yang digembar-gemborkan menjadi negara super power lumpuh juga ya.
lumpuh ambiar juga. Pandemi ini mendorong ya sebenarnya, mendorong perubahan perilaku global kalau aku bilang gitu ya. Saya kira seperti itu. Bagaimana terutama di dalam konteks sosial, kesehatan memang persoalan pemicunya gitu. Tapi mendorong perubahan sosial yang cukup besar, bahkan skalanya dunia gitu. Nah, menarik gagasan ketika justru dari ruang sosial yang terkecil, kalau kita berbicara kewilayahan adalah kampung. Jadi bagaimana ini diantisipasi oleh perubahan ini melalui skup kecil dulu kampung yang akhirnya ditularkan menjadi sebuah state gitu ya, sebuah negara. Nah, rumusan apa kira-kira yang bisa disampaikan gitu ya? Mungkin bisa ditiru juga bagi teman-teman di kampung lain yang belum menemukan pola gitu. Yang taruhlah contohnya dengan Kampung Cempluk gitu. Dan dengan Reddy dan teman-teman yang lain istilahnya mendesain komunikasi baru ya saat ini di dalam kampung itu, apa yang bisa ditularkan gitu. Yang pertama adalah yang perlu ditularkan spirit gitu Mas, kepercayaan diri bahwa kita bisa dan kita mampu keluar dari kondisi ini. Di antaranya sesuai dengan takaran kearifan lokal kita masing-masing. Yang pertama itu pada konteks aspek ketangguhan sosial budaya ya. Terus pada aspek ketangguhan kesehatan atau medis, ya selayaknya lah kita mengikuti protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita gitu. Dan bagaimana kita punya empati yang sebesar-besarnya kepada teman-teman medis yang menjadi teman-teman dokter yang menjadi garda depan di kondisi sekarang. Kita juga harus sama-sama saling punya empati gitu. Semacam itu. Terus ya itu tadi, kalau bisa memformulasikan atau menjalankan dari 7 sistem ketangguhan itu, saya pikir kalau contoh misalkan oke lah, kampung A ini posisinya stabil gitu kan, tapi kampung B ada yang chaos perkara apa, misalkan bantuan atau apa. Jadi kita tidak ikut-ikutan terprovokasi, biarkan aja. Yang penting kampung ini dulu, safe dulu gitu. Nanti ketika misalkan memang tidak kita apa yang bisa dibantu? Kita bisa membantu apa? Contoh misalkan di masing-masing dengan ketangguhan pangan ya. Kita di sistem itu kan ada LPK namanya, lumbung pangan kampung. Itu mulai dihidupkan gitu. Jadi bagaimana masyarakat bisa menyetok, dan tahapannya menjadi sekarang untuk di Cempluk itu sudah lagi bikin depo pangan. Jadi depo pangan itu dari lumbung pangan itu mencoba untuk bikin sebuah ekosistem bagaimana dari masyarakat kampung itu diproduksi dijual oleh masyarakat kampung itu dan dibeli oleh masyarakat kampung itu sendiri. Jadi dikuatin itu dulu. Nah, mungkin bagi kampung yang berbasis rural, hal ini tidak menjadi masalah. Tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu sulit dan tidak terlalu heboh seperti masyarakat kampung yang ada di urban misalnya atau kota-kota ya. Yang heboh ini kan yang ada di kota-kota aja gitu. Kalau yang di rural tenang-tenang aja, karena di satu sisi memang wabah ini kan wabah impor gitu kan. Ya, artinya kalau yang di pedalaman sekalipun gitu, mereka melockdownkan diri ya mereka, karena mereka tidak terakses apapun, dan ada batasan interaksi yang memang sudah terjadi gitu. Feeling saya gitu, 20 tahun ke depan kalau masih begini misalkan, atau 10 tahun ke depan, ini akan menjadi tren-tren masyarakat yang middle class yang sudah bebas finance gitu kan, untuk berduyun-duyun untuk hidup di wilayah-wilayah rural yang paling jauh sekalipun. Tapi mereka hidup di sana dengan sudah siap infrastrukturnya, ada server, ada apa segala macamnya, ada langsung connecting gitu kan untuk. Jadi hidupnya di situ, dan itu full ekspresi. Bisa jadi, nggak tahu saya, tapi paling tidak kalau bacaan saya, misalkan di wilayah middle class ini akan menjadi trend center gitu. Jadi olok-olokan. Kamu kalau masih hidup di kota berarti kamu belum bebas finance gitu kan. Macam itu. Bisa jadi. Ini yang terbaik. Nah, masyarakat di kampung tidak akan jadi penonton, tapi menjadi sebuah mitra. Karena apa? Karena pasti masyarakat yang middle up ini mereka tidak akan
tidak akan mencari ke mitranya, tidak akan mencari ke yang lain-lain, tapi akan di wilayah yang sekitar itu, karena spiritnya adalah full ekspresi tadi. Imajinasi ke depan bisa begitu, gitu Bisa ya. jadi kalau kondisinya begini terus. Bayangin, bangsa ini ribuan pulau kecil-kecil yang tidak bertuan dan tidak masuk Google Map, punyanya orang pribadi tadi bisa jadi. Ya, oke. Jadi mereka kan tidak detek aja. Mereka malah nyantai-nyantai aja, biarin corona, tapi bikin ya 17.000 pulau di Indonesia ini akhirnya bunyi akhirnya nanti. Ini bunyi. Nah, inilah yang dimaksud dengan aspek ketahanan, aspek bahwa pentingnya aspek ruang kecil yang dimaksud menjadi sebuah lumbung ide, stasioner ide, menjadi sebuah portal utama kalau ngomong Indonesia. Jangan kemudian saya Indonesia nih sini saya kalau masih belum mengenal kampung-kampung ini seperti apa karakteristik itu, Mas. Oke, kembali ke Kampung Cempluk sekarang. Nah, Kampung Cempluk sudah 10 tahun ini. Dasawarsa Kampung Cempluk dikenal karena festivalnya gitu kan. Festival tahunan yang memang digagas untuk bagaimana membranding kampung dalam tanda kutip gitu. Nah, untuk tahun yang ke-10 ini apa? Dengan tahun ke-10 ini kan dalam kondisi pandemi ya kan. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan melalui festival yang ke-10 ini? Tahun ke-10 ini antik ini. Jadi ini yang saya bilang tadi ya. Jadi adik-adik Karang Taruna yang menjadi organize tahun ini itu memang karena memang tahun-tahun. Jadi berbeda. Kalau tahun lalu kan basicnya adalah offline, gitu. Sekarang online. Jadi tahun ini itu memang edisi virtual, Mas. Kapasitas anak-anak kampung Karang Taruna yang tidak pernah sama sekali mendapatkan ilustrasi atau apresiasi dunia broadcast gitu kan, dunia manajemen playlist, dunia streamer, mereka sekarang belajar untuk itu. Walaupun walaupun banyak kekurangan kanan kiri, karena yang kami lihat bahwa effortnya ini menjadi hal yang luar biasa gitu, ketika di proses online ini gitu. Menjadi jawaban bahwa kampung tetap bergerak dengan kondisi semacam ini, dengan strateginya gitu. Dengan bagaimana keoptimisannya untuk selalu memunculkan inovasi-inovasi dan gagasan-gagasan yang tentunya ini bisa menjadi inspirasi yang lain. Ini saya ceritakan secara sebetulnya konsep dari edisi virtual itu kan kita bikin panggung dengan green screen gitu kan, dan mereview juga kuliner-kuliner dari masyarakat sekaligus mempromosikan walaupun dari foto di slide misalkan Mak Jung dodolan bakso, di review nanti MC yang akan ngomong bakso ini Mak Jung ini harganya sekian dan itu masuk di season advertorial kampung. Nah, terus kalau teman-teman yang mau gabung bertampil gitu kan, udah ngirimkan videonya aja, kemudian nanti interaksi semacam ini gitu kan, interaksi. Jadi contoh misalkan besok akan diputar film Tilik gitu kan, dari teman-teman dari Jogja gitu diputar, sutradaranya akan hadir melalui Zoom meeting semacam ini dan interaktif dan live gitu. Nah, ini kan sebuah penyiasatan yang kemudian menjadi variabel konten dalam eskalasi kampung yang menarik, bahwa format festival itu ternyata bisa di create jadi dinamis ini, dan tidak hanya dimonopoli oleh organ EO atau EO yang dalam tanda kutip profesional, ternyata anak kampung juga bisa melakukan hal-hal demikian. Ini menarik dan kami menikmati proses ini. Dan ya memang dengan penuh keterbatasan apapun, tapi biasanya ini karena dari awal festival Kampung Cempluk itu yang notabene hari raya kebudayaan kampung itu harus selalu dilakukan apapun lah bentuknya. Dan kita memang dari awal festival itu tidak pernah menggunakan sebuah ekspektasi, tapi parameternya adalah proses learning by doing-nya itu, atau belajar melakukan hal-hal yang baru, dan itu berimbas di pembentukan SDM yang ada di kampung tersebut. Kira-kira begitu. Makanya
Ini lagi seru nih teman-teman lah. Tadi malam simulasi, ya walaupun bandwidth-nya terbatas gitu kan, walaupun streamingnya nge-lag apa segala macam, hajar aja kita gitu. Tapi yang penting kan, sistem ininya sistem teknisnya begini, ini kan pembelajaran yang tidak dimiliki oleh teman kampung lain. Kalau teman-teman sinematografi apalagi sekali Mas Yusuf turun gitu kan, bisa ngasih workshop ke mereka, ini keren gitu kan. Tunggu undangannya, katanya gitu, kebiasaannya begitu. Kan keren. Mas Yusuf selaku untuk SR. Lu nyari kampung aja gitu. Aku tak nulung pimpinannya di sini. Iya ya benar. Pimpinannya udah tahu. Keluh. Oke. Ya, itu Mas. Jadi apa ya? Ada proses baru yang bisa dinikmati ini ya dalam proses ini, konteks ini ya. Jadi kan ya ini yang dimaksud di upgrading. Upgrading oleh kondisi ini. Ya kita berterima kasih. Tagline-nya menarik sekarang. Halo Corona. Kabarmu apakah halo Corona, kabarmu apakah baik-baik saja? Dan bisa jadi coronanya bilang ke kita sebagai manusia begitu. Halo manusia, gimana kabarmu? Apa baik-baik saja? Ya kita balik sekarang. Gitu ya. Jadi bisa dibalik begitu ya. Ya, tagline tahun ini. Nah, satu hal yang belum banyak dimengerti atau bisa diambil maknanya dari kegiatan festival Kampung Cempluk itu ada, bahwa 10 tahun Kampung Cempluk bisa bertahan mengadakan festival karena satu idiom yang disepakati sebagai Hari Raya Kebudayaan Kampung. Nah, ini kan menarik ini. Nah, sehingga event tidak sekedar event, tapi ini adalah event yang disengkuyung bareng ya oleh masyarakat begitu. Nah, penjabarannya lebih jauh seperti apa? Ini mungkin terakhir yang kita bisa omongin di sini. Ya, penjabarannya Hari Raya Kebudayaan Kampung itu sama halnya ketika kita merayakan hari raya yang basicnya adalah religius gitu, katakanlah Idul Fitri atau mau tidak mau itu kan sebuah prosesi. Mau tidak mau itu ada sebuah kebiasaan habitus dari masyarakat yang memang harus dilakukan. Nah, itu adalah sebuah kata kunci dalam artian untuk menjaga konsistensi itu, Mas. Jadi ikatan secara kultural itu semacam itu. Jadi kesannya kalau kita tidak melakukan perayaan tersebut, ini kesannya ya apa, tidak enak gitu. Sama halnya kalau mungkin di persoalan religius ada hal yang merasa berdosa gitu. Nah, festival dalam hal ini kan hanya sekedar kemasan agar ya ikut tren aja. Fiesta gitu kan semacam itu. Tapi ketika aslinya spiritnya itu berhari raya kebudayaan. Sehingga di situ muncul aspek gotong royong, di situ muncul aspek estetika kolektif, di situ muncul aspek saling asah, saling asih, saling asuh antara satu dengan yang lain, dari yang muda sampai yang dewasa, mereka saling mensupport gitu kan, saling mensupport, misalkan yang tua saling nguatin, saling bimbing, terus yang muda terus bereksplor dan menjadi garda depan untuk mencari sebuah bentuk-bentuk baru agar kampungnya ini menjadi sebuah ruang, yaitu tadi orientasinya menjadi stasioner ide, menjadi lumbung ide. Ya wajar sekarang Mas, karena positioning Kampung Cempluk itu kan ada di kampung lingkar kampus tuh Mas. Ya. Jadi itu menjadi laboratorium hidup bagi teman-teman akademisi dan teman-teman mahasiswa. Selama ini kampus dan kampung, masyarakat kampung itu melihat kampus itu investasi, melihat mahasiswa itu omset, transaksional banget. Begitupun kampus melihat kampung gitu kan, ini menara gading, udah tidak ketemu Mas. Nah ini kan yang harus disinkroniskan, apalagi kami berada di seputar kampung lingkar kampus itu. Nah ini menjadi bahan kajian, terutama teman-teman akademisi atau kampus. Ketika kemarin 2 tahun lalu saya bersama Prof. Melani Budianta dan Kades Danis gitu ya, kita presentasi tentang kampung lingkar kampus ini dan jaringan kampung itu di Shanghai University pada saat itu.
Dan mereka juga terkaget-kaget, para profesor-profesor itu, para dokter-dokter itu terkaget-kaget bahwa iya ternyata ini menjadi sebuah ekosistem besar, ini menjadi laboratorium hidup gitu. Ngapain harus KKN jauh-jauh sampai di pelosok gunung sementara di sini skip gitu kan, di kampung lingkar kampung. Kalau berbicara Malang, sebetulnya Malang menjadi potensi bagaimana dikelilingi kampus-kampus. Kampung-kampungnya seharusnya menjadi legitimate, menjadi laboratorium hidup dalam ekosistem ini ya, ekosistem membangun keilmuan semacam. Itu yang menurut saya sih. Oke, yang artinya ajaib. Sehingga masyarakat dengan dunia pendidikan ini menjadi satu hubungan yang holistik ya gitu ya. Ya, ini yang menjadi ajaib kalau di Malang, kalau bisa bisa semua begitu ya. Bisa semua dan peka, terutama pemimpinnya gitu kan, segala stakeholdernya dan pemangku kepentingan politiknya peka. Ini yang penting, dan itu tidak perlu lah istilah sangat mudah membuat jargon Malang misalkan sebagai kota pendidikan yang bagaimana. Ini loh, ini sangat organik menurut saya, dan berpuluh-puluh tahun ekosistem ini ada di Malang karena potensi kampus itu semacam itu, Mas. Oke, terakhir apa yang bisa disampaikan oleh Reddy di dalam kaitannya Festival Kampung, termasuk juga undangan untuk menonton viralnya bisa disampaikan? Ya, buat teman-teman, sahabat-sahabat kampung, sedulur-sedulur kampung, jangan lupa tanggal 22 sampai 24 September 2020 mulai jam 15, jam 3 sore sampai jam 9 malam itu akan ada tayangan live streaming di website kami di kampungcempluk.com di sana. Dan itu tayangannya nanti multi platform, multi account. Ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook page gitu, dan jadi satu integrasi di website kampungcempluk.com itu. Jadi teman-teman sedulur semuanya bisa memilih mau nonton di mana saja gitu. Semuanya ada dan terintegrasi dengan multi account itu. Dan besar harapan kami, mari kita terus bergeliat produktif, bergeliat apa istilahnya solutif, terutama di ruang kampung kita masing-masing, agar senantiasa keniscayaan menjadi tangguh itu terlaksana semacam itu. Jadi salam sehat selalu, dan mudah-mudahan imunitas kebangsaan kita terus terjaga. Begitu Mas Yusuf dari saya. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Cukup dalam, dan saya bisa melihat sebenarnya ini pembicaraan yang bisa dibuat serial panjang ini ya. yang penting kopinya stabil. Kopinya stabil yang penting, gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga sukses itu acaranya, dan teman-teman juga bisa melihat nanti di dalam istilahnya channel yang akan kita lihat bagaimana kita bersama-sama untuk merayakan Hari Raya Kebudayaan ini melalui Kampung Cempluk Festival ini ya. Gitu. Oke, terima kasih. Salam sukses. Sama-sama Mas. Sehat selalu.